Campurannya ada kala. Campurannya ada kala. Pas karing nah. Campurannya 5.000, bensinnya 20. Aku kalau nya jalan Beramban tuh 50 pang di bahan bakar aja tuh. Ya deh. Itu belum beliknya ke. PP sudah 50 tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik lagi dengan gua Mgun. Dan setelah sekian lama gua tidak upload video, kayaknya ada lebih sebulan deh ya. Gua tidak produksi konten di channel YouTube gue ini. Dan ya bisa kalian lihat nih, tampilan motor gua sedikit berubah dari yang dulunya. Kalau nya sekarang bisa dilihat nih di hand gripnya nih. Ada ini sobek-sobek kan. Nah, dan ini handle remnya beda sama handle koplingnya, walaupun jenisnya sama ini, tapi yang ini lebih kinclong gitu loh, karena ini baru. Dan bagian spakbor depan sama ini papan dadanya beda, sama ini beda juga. Dan ada pinyok-pinyok di knalpotnya. Dan di bagian sini sebenarnya ada rada kayak, nah lihat kan, goyang-goyang. Dan ininya lihat beda juga sama yang sebelah kiri, port stepnya. Nah, dan sebenarnya kemarin itu ini arm belakang gue ini itu rada bengkok. Kenapa jadi berubah seperti ini? Weh. Karena kemarin gue baru aja ditabrak oleh ibu-ibu. Ya, kemarin gue mengalami insiden crash karena gue ditabrak oleh ibu-ibu, Mahmud tepatnya, yakni mamah muda. Dan ya seperti itulah, banyak bagian di motor gue yang mesti gue ganti, kayak seperti ini, dan ya lumayan memakan pendanaan sih, ribuan sih. Dan sebenarnya gue di sini lebih ke minta saran sih kepada penonton video gue, warna apa sih yang cocok buat motor gue ini. Gue sebenarnya bingung mau gua hitamin apa gua ungu seperti asalnya. Nah, kalau gua ubah ke warna hitam itu biaya catnya itu lebih murah, soalnya gue cuma menghitamkan tangki sama spakbor belakangnya. Nah, kalau gua mau ngerubah ke ungu lagi itu mesti ininya, soalnya ini warna ungunya sudah mengelupas nih tangkinya, sama yang ini juga sudah mengelupas, dan ini warnanya beda maksud gua. Nah, perlu diunguin lagi. Dan ini spakbornya beda ya kan, dan ini sudah mulai pudar. Kemarin tuh sudah gua ganti sih, cuma belum gua pasang. Sudah gue beliin ini yang baru, tapi belum gua pasang sih. Nah, itu. Jadi gue masih bingung, mau gue unguin lagi apa mau gue ubah hitam aja nih, yang lebih murah meriah, lebih ekonomis ya kan. Karena dia di musim-musim corona seperti ini pendapatan jelas berkurang sih. Dan ngomong-ngomong, gue baru aja datang dari tempat kerja nih, jaga kebun dan bersiap-siap mau pulang. Oke, kayaknya gue ceritanya sambil di jalan aja ya. Jadi ceritanya bulan kemarin, tepatnya di akhir Oktober itu gue mengalami crash. Gue ditabrak oleh ibu-ibu seperti gue bilang di awal tadi. Nah, dan video yang sebelum intro itu adalah video sebelum gue mengalami crash, tepatnya sewaktu motor gue masih utuh, tidak lecet-lecet ya. Dan seperti inilah jalan yang mesti gue lewati tiap harinya. Itulah kenapa gue tidak begitu suka dengan variasi-variasi di motor gue. Gue lebih
mengutamakan apa yang gua butuhin daripada apa yang gue inginin di motor ini. Ya, dan di motor ini pun rasanya tidak ada part-part variasi ya. Semuanya berdasarkan part yang emang gua perluin aja gitu loh. Soalnya ya seperti ini, motor ini gua bawa terabas setiap harinya. Bahkan motor ini pun juga jarang gua cuci gitu loh. Siklus gua mencuci motor ini adalah setiap 4 hari sekali. Nah, waktu gua sudah libur kerja, baru tuh gua cuci motor ini. Selebihnya ya selama 4 hari gua kerja itu motor ini tidak pernah dicuci. Karena ya seperti kalian lihat, walaupun gua cuci, medannya seperti ini ya kan, sia-sia juga sih kalau gua cuci setiap hari. Oke, dan kita kembali ke topik di awal tadi ya. Bagaimana gue bisa ditabrak oleh ibu-ibu? Gue juga kurang tahu gimana kejadiannya ya. Gue langsung aja gitu loh ditabrak dari belakang gitu. Jadi gue tidak tahu keadaannya seperti apa dan apa yang terjadi dengan ibu-ibu itu sebelum menabrak gue. Gue tidak tahu, soalnya gue tidak melihat gitu loh. Ya, dan gue langsung keres aja gitu loh. Gue langsung jatuh, motor gue ambruk, hancur. Ya, dan alhamdulillah untungnya gue cuma lecet-lecet aja. Dan kemarin itu tangan gue aja nih yang patah tulang nih di bawah sini, tapi sudah aman sih. Dan sama di pinggang sini ke selio. Nah, selebihnya aman sih, tidak ada yang parah gitu. Dan itu sih yang gue syukuri. Dan juga ibu-ibunya aman aja sih ya kayaknya. Soalnya gue tidak menanyakan beliau aja gitu loh. Waktu gue keres itu yang gue pedulin ya cuma gimana motor gue sih. Gue bahkan tidak memperdulikan gimana kondisi tubuh gue. Soalnya tubuh gue ini tidak gue apa-apain pun luka-lukanya itu pasti akan sembuh dengan sendirinya gitu loh. Beda dengan kondisi motor gue. Walaupun gue diamin nih, gue liatin aja selama sebulan pasti tidak akan beres motor gue ini kalau tidak diperbaiki. Makanya gue ketika crash seperti itu, gue lebih mengutamakan gimana sih keadaan motor gue gitu loh. Kalau soal body gue itu urusan belakangan sih. Kayaknya ini kamera depan gue ini berembun nih tengahnya nih. Nih, gue kurang tahu ya kalau kamera primer gue ini apakah juga berembun lensa di tengahnya itu. Soalnya gue ini syutingnya itu ini. Nah, 6:30. Ini baru mau jam 7 ini. 15 menit lagi jam 7. Gua rasa ini visualnya akan sedikit buram gitu sih. Oke, kita kembali ke topik. Setelah beberapa saat crash itu kan, si ibu-ibu ini beliau nungguin gua aja gitu loh. Beliau nanyain gua apakah gimana kondisi gua gitu loh. Apakah gua mau dibawa ke rumah sakit atau ke tempat tukang urut patah tulang gitu. Nah, gua bilang sama beliau aman, gua aman aja. Kalau dia ibu ada keperluan silakan, monggo, kata gue kan seperti itu. Tapi dalam bahasa Banjar. Tapi gue tekanan ke beliau bahwa gue aman aja, kendaraan gue masih bisa diperbaiki, semuanya aman terkendali. Dan setelah itu si ibu itu kan berinisiatif minta nomor WA gue kasih tuh nomor WA gue. Nah, setelah gue kasih itu langsung aja beliau nih langsung ngechat gue kan, nanti kata beliau motornya ini dibawa ke bengkel aja, gimana di bengkelnya dan berapa habisnya nanti biar dibilangin sama beliau gitu loh. Ya, gue sebenarnya senang artinya beliau bertanggung jawab gitu loh. Cuma alangkah egoisnya gue kalau gue mengambil kesempatan di dalam momen kesempitan seperti itu. Soalnya gue tahu beliau tidak ada rencana, beliau tidak sengaja buat menabrak gue. Manusia macam apa sih yang dengan sengaja menabrakkan motornya ke motor orang lain? Pastinya tidak ada dong ya kan. Nah, gue berasumsi bahwa ini emang kejadian yang tidak kita inginkan. Ya, kita dari kedua belah pihak emang tidak menginginkan kecelakaan seperti ini gitu loh. Ya, walaupun siapa yang salah, ya soalnya segala itu terjadi ya emang bukan faktor kesengajaan gitu loh. Dan lagian juga gue merasa bahwa gue tidak parah gitu loh. Makanya pada saat itu gue balas WA beliau bahwa semuanya aman aja, bahwa beliau tidak perlu memikirkan gimana keadaan gue, semuanya masih bisa terkendali dengan aman. Oke, isi bincang dulu ya. Campurnya ada kala.
campurannya 5.000, bensinnya 20. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi ada iklan sebentar, jeda iklan. Jeda iklan. Nah, jadi sepeser pun gua tidak minta biaya ganti rugi dari beliau. Sepeser pun gua tidak meminta. Karena apa? Alasannya adalah karena ya semua itu murni kecelakaan gitu loh. Ya entah siapa yang ceroboh, gua tidak mau ambil pusing tentang itu. Yang pasti kita berdua tidak menginginkan kejadian seperti itu. Makanya gue rasa lebih baik gue perbaiki motor gue sendiri dengan uang gue sendiri tanpa membebankan kepada orang lain. Kemarin gue beli part-part yang gue butuhin gitu loh di motor ini biar tampilannya kembali kece. Lumayan juga sih, lumayan bikin kantong gue menangis gitu loh. Nah, jadi ini adalah part-part bodi motor gue yang hancur, bok-boknya ini. Nah, dan ini handle rem ini, dan ini nota-notanya. Yang pertama ada 895.000, ini 605.000, sama ini 385.000. Jadi total yang ada di nota ini 1.885.000. Nah, itu belum termasuk ini biaya pembenaran rangka sama arm belakang gue yang bengkok, belum termasuk itu. Sama ini boxnya ini, sama itu spakbor depan, papan dadanya. Gue kemarin ini pakai ETS kan, sama itu spakbor sama papan dada itu semuanya itu 550.000. Nah, belum termasuk ini nih. Ini juga kemarin gue belinya, gue lupa berapa, dan lampunya sama ini belum termasuk juga. Dan apa lagi ya? Apa lagi yang belum? Sama ini wipernya. Apa nih? Sama ini tempat botol. Ini keran bensin. Nah, itu belum termasuk itu. Makanya mungkin sekitar 2.000-an lebih kali ya. 2.000 atau 3.000-an mungkin ya. Gue kurang tahu berapa totalnya, cuma ya sekitar angka-angkanya sekitar seperti itulah. Nah, itu belum ini nih lagi nih. Ini masih belum gue perbaiki. Sama knalpotnya masih belum juga. Dan gue undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, silakan tulis di kolom komentar nanti warna apa yang pantas nih, yang menurut kalian mungkin cocok buat motor gue, karena gue masih bingung sih. Jadi makanya gue akan tampung saran kalian. Intinya nanti gue akan ganti warna berdasarkan apa yang gue suka. Silakan tulis di kolom komentar hitam atau ungu.